Gitu. Jadi ini kenangan-kenangan Babe Syam pensiunan santuy di tahun 70-an sampai 80-an ya. Dan pada akhirnya di akhir dari bujangannya Babe di tahun 88 merit deh ya. 88 merit dan 89 lahirlah saya. Gitu. Jadi udah jarang nongkrong lagi ya. Jadi selama udah merit ya. Fokus ke keluarga lagi ya. Sama Gitu. udah merit ya kita tinggal kan udah mulai jauh pindah ke sono kemari, pernah tinggal di Cipulir, pernah tinggal di Kedoya. Jadi ya sementara sama temen ya agak jarang deh. Temen juga sama, dia udah punya keluarga juga. Ya itu buktinya yang sekarang ini dia tinggal di Cibubur, di Cibubur. Om Sahid Cibubur. Terus Om Jack tinggal di Tangsel lah, Ciledug ya. Ciledug, daerah Ciledug sana. Nah, situ ya kita ya waktunya masih agak sulit untuk ketemuan, jarang-jarang lagi ketemu gitu. Iya. Ya, tapi sampai sekarang sih ya paling enggak kalau sekarang kan udah ada grup HP, WhatsApp ya. udah ada telepon, udah ada Jadi bisa WhatsApp segala macem lah, medsos. Jadi bisa kita ya WA misalnya kita telepon. Dulu kan nggak bisa, kita kalau mau kita jalan gitu. Iya, ketemuan. Kalau dulu pos ribet banget be. Misalkan kita dulu PDKT sama cewek nih be, zaman dulu nih, zaman Babe tahun 70-an ya. Kita PDKT sama si A nih, misalkan Anissa misalkan. Babe ngirim pos hari Senin. Gimana kabar kamu gitu ya. Dibalasnya kapan tuh be? Tergantung posnya. Posnya itu kalau misalnya dia tinggalnya di daerah, ya mungkin dia sampai ke kelurahan dulu. Nanti dari kelurahan tergantung yang nganterin dari kelurahan deh. Berapa hari sempatnya dia nganterin. Teman-teman bayangin deh. Kalau pos sih misalnya yang biasa berapa 3 hari. 3 hari pos mungkin datang. Tapi datangnya pos dari pos misalnya kabupaten, dia nganterin ke kecamatan dulu. Nanti dari kecamatan dikasih kelurahan. Di kelurahan tinggal baru petugas kelurahan mau nggak jalan ya, gitu. Ngasih ke dusun-dusun gitu. Jadi kan susah juga guys, zaman dulu dibayangin ya. Babe PDKT misalkan nama inisial A lah ya. Misalkan gitu kan. Inisial A. Hari Senin kita bilang, "Hai, A, gimana kabar kamu?" Wah, keburu dia udah merit, nanya kabarnya doang. Kalau zaman sekarang kan enak ya, gimana kabarnya? Tinggal video call gitu. Sekarang kan tinggal video call. Atau paling tidak kendaraan sekarang masih gampang. Masih gampang. Kalau dulu kan sulit bener. Kalau sekarang kan ada ojek online ya be. Dulu busway. Dulu murah tapi sulit. Duitnya betul. juga sulit gitu. Yang Babe rasain dari tahun 70 itu 70 sama sekarang itu perbedaannya apa be? Sebenarnya perbedaan dari perubahan gaya hidup aja. Gaya hidup betul. Gaya hidup yang jadi berubah. Kalau soal ekonomi ya itu sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Hitungannya itu sama aja nilainya sebenarnya kalau ekonomi. Cuman gaya hidup itu artinya sekarang ini kendaraan sudah banyak gampang kan. Terus komunikasi juga gampang. Terus mode pakaian itu juga banyak variannya gitu. Atau misalnya kebutuhan kita sepatu atau pakaian yang lainnya segala macam. Itu banyak. Kalau dulu kan sulit. Dulu nggak ada tapi ya begitu modelnya ya masih model-model yang dulu di tahunnya aja gitu ya dulu, dan tidak banyak model gitu. Tidak banyak model sekarang. Juga kalau mau belanja online gampang mau pesan makan gampang gitu online gampang. Sekarang gini aja deh. Sekarang artis sekarang kita lihat semuanya pakaian atau gaya hidupnya kita bisa lihat, wah bagus, hebat ya. Bagus lah. Tapi zaman dulu kita lihat foto artis-artis dulu. Pakaiannya begitu aja kan, cenderung norak ya. Kalau kita bilang sekarang norak ya benar. Kalau kita sekarang tapi dulu mah bagus-bagus aja deh. Dulu mah bagus-bagus aja gitu. Nih kalau saya ngebayangin gini deh, zaman dulu nih, misalkan zaman sekarang kan kita pesen makan ya aplikasi online tuh gampang. Misalkan belanjanya di Mampang, dikirim ke Tanah Abang paling sejam paling nyampe. Nah kalau zaman dulu gimana tuh ya? Ngirim barang gitu, ngirim gimana ya? Kalau zaman keburu basi ya. Kalau zaman dulu kan ya
ke depan kemarinya sih ya udah ada misalnya kayak Tiki udah ada. Oh, Tiki jadi dulu ya. Kalau dulu ya pos, kalau nggak pos kereta. Oh, kereta. Gitu. Kereta sih sebenarnya dari dulu, zaman logistik dulu ya, juga kereta logistik gitu ya. Iya, zaman dulu kereta udah ada. Cuman kan itu waktunya kita nggak tahu sampai kapan. Gitu. Ya, itu yang saya lagi pikirin tuh zaman sekarang kan gampang nih PDKT sama cewek gitu kan. Zaman dulu susah banget kali ya PDKT sama cewek ya. Kirim surat gitu. Aduh, apalagi kalau kita di desa ya. Orang yang kita kenal di desa lagi. Nah, itu udah lebih nggak tahu deh, pokoknya waktu yang sudah ditentukan sama pos jauh lewat lah, bisa 2 minggu kali datang. Aduh, keburu gini nih istilahnya nih. Kita nanya nih, kabar kamu gimana, kabar kamu gitu kan. Dibalasnya ntar, ngirim hari Senin dibalasnya Minggu. Aku udah nikah. Kelamaan gitu. Sekarang contohnya deh, ya saya aja dulu sama istri ya, menyokap nih. Sekarang ya, itu kan nggak ada apa namanya, belum ada HP juga tahun 88. Iya. Ya, kenalannya kenalan di bis. Nah, setelah selesai dari kenalan di bis, ya kita pergi, dia pergi, cuman kasih surat alamat. Alamat ya. Zaman dulu romantis, guys. Si alamat, udah. Nah, kita dikasih alamat, mau nggak kita datang ke alamat ini nih, misalnya kan kita jauh, kayak saya dari Jakarta. Iya. Kita minat nggak nih sama perempuan itu? Perempuan ini gitu ya. Mau nggak nyamperin yang jaraknya jauh? Nah, kalau kita kirim surat, ya bisa aja kita kirim surat, cuman kan nggak tahu kita datangnya sampai kapan. Iya, benar-benar. Surat itu. Dulu surat menyurat itu di tahun 70 biayanya berapa ya? Surat menyurat. Dulu biayanya, wah lupa sih. Ya? Cuman dulu ada istilah kilat sama biasa. Sama, gitu. Kalau itu masih ada sampai sekarang. Ya, sampai sekarang masih ada kan. Kilatan biasa. Dulu juga begitu ya. Yang kilat tapi yang biasa gitu. Jadi kayak gue kebayangin aja. Kadang-kadang ya kalau walaupun kita pakai kilat, tetap aja nyampenya. Aja kalau petugas di desanya nggak balas, apalagi orang dulu. Iya, mager. Istilahnya mageran gitu, males gerak gitu ya. Gak ada. Istilahnya sifat disiplinnya kurang kalau pegawai dulu. Iya, benar-benar. Kayak dulu lebih enak lah, lebih enak. Datang aja bisa baca koran. Iya. Sekarang nggak bisa, disiplin banget gitu. Kalau dulu mah, tapi namanya pegawai itu. Sebagai pemerintahan lah zaman dulu enak itu ya. Makanya ya kalau namanya kayak surat-surat begitu ya, walaupun kita bilang sekilat-kilatnya juga tetap aja sampai geledek kalau bisa nggak bakal nyampe juga ya. Bisa. Jadi itu sekilas tentang kehidupan yang ada di tahun 70-an. Realitanya seperti itu ya, jadi kirim surat terus kendaraan susah ya. Zaman dulu ya. Paling zaman dulu Babe kalau ke puncak nih, tadi kan ada foto-foto di puncak tuh, naik apa tuh? Motor. Kalau ke puncak kita pakai motor ya? teman-teman nih ada berapa motor 3 motor, udah berdua jadi 6 orang. Saya puncak dingin ya. Nah, pernah waktu itu juga ke Bandung sama Sahid sama Jack. Itu pada waktu itu lebaran itu. Naik angkot ngelancong aja gitu ya. Dari sini nggak kayak ini naik angkot. Apa yang dicari ke Bandung, mau kemana? Itu hiburan aja. Nggak ada yang dituju sebenarnya. Akhirnya ya kita udah kebingungan, udah ke rumah temen gue, bilang begitu. Temen gue di mana, di Bandung. Akhirnya ke Bandung. Padahal udah sampai Cianjur itu. Sampai Cianjur. Bingung kan, main lagi tuh nih, ke Bandung aja, ke Bandung ke rumah temen gue. Rumah si bablas aja deh. Rumah yang ngebenerin motor tadi tuh. Oh, situ. Rumah dia, si Ujang namanya. Ujang dia kan bapaknya TNI, namanya Mayor Suryana. Wah, boleh tuh, nanti Bandungnya di mana nih? Ujang. Rancaikek. Oh, di Rancaikek. Jadi buat sedulur-sedulur yang di Rancaikek nih, kali aja Pak Ujang ya namanya. Nama asli siapa? Nama aslinya Suryana apa sih? Suryana ya. Gitu. Kalau Ujang kan memang istilah Sunda. Ya, anak dari Mayor Suryana dulu. Mayor Suryana ya.
Ujang. Kalau masih inget nih saya Jang. Iya Jang. Kalau nggak masih. Om Ujang gitu. Mudah-mudahan masih sehat. Sehat ya. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong kirim salam nih teman-teman Babe yang zaman dulu pengen ketemu nih siapa ya? Siapa aja kira-kira sebutin aja namanya kali aja nih kan. Salam Yusmin juga ya, kalau ada sih Yusmin yang di Medan. Yang enggak di Bandung dia. Oh di Bandung juga. Di Bandung Rancakek. Udah katanya Rancakek ke dalam lagi dia, ke desa lagi. Saya pernah tuh ke Rancakek tuh, banyak curugnya di sana, Be. Banyak apa air terjun gitu. Wah, kalau rumah bapak orang tuanya Ujang itu udah ada Rancakek, Dangder namanya. Kampung Dangder. Oh Dangder. Pernah denger. Daerah Rancakek. Iya, masuk ke dalam. Di daerahnya namanya Dangder. Dangdeur kan? Dangdeur. Iya. Aduh pernah tapi lupa. Gitu. Kalau kita ke Bandung kan lewat Cilonyi pasti lewatin Dangdeur. Cuman ada sebelah kanan. Oh situ ya. Sebelah kanan. Itu kan jalan gede tuh. Iya jalan gede banget itu. Ya itu adanya di yang banyak kita dari Jakarta. Adanya di sebelah kanan jalannya. Oh iya beneran Rancakek. Seberangan itu. Dulu ke Bandung naik motor Be. Itu malam. Dulu ke Bandung bukan naik motor, naik angkot. Iya naik angkot bis. Ya, bis juga kalau dulu mah bisa berdiri-diri. Buset. Macet nggak bis? Sama aja. Rumah kalau di rumah macet sih nggak terlalu ya. Macetnya paling pasar deh. Gitu ya. Paling pasar macetnya. Kalau macet banget sih enggak kayak sekarang. Zaman dulu tingkat kejahatan apakah se ekstrim sekarang Be? Kayak ada begal zaman dulu. Zaman dulu itu kalau namanya begal sih enggak, paling yang ini copet ya banyak ya. Paling copet iya. Kalau namanya begal apa segala macem ya enggak, paling garong. Nah, garong tuh rumah-rumah rampok tuh rumah-rumah. Iya, kalau itu memang itu biasanya itu di pinggiran Jakarta. Depok gitu, Tangerang ya. Paling kejahatan zaman dulu malingnya sendal. Ya elah. Baju. BH, celana dalam. Iya, radio, iya bener. Jadi memang tingkat kebutuhannya yang barang mewah pada waktu itu ya itu ya, radio ya. Termasuk sendal masjid hilang itu zaman dulu sebenarnya. Sekarang kan orang nggak butuh lagi sendal. Ya, siapa yang mau beli sendal? Iya. Handphone sekarang yang diambil ya kan. Motor dulu ya kan? Itu masjid sendal hilang itu zaman dulu. Itu maling-maling zaman dulu. Ada istilah itu kita berangkat ke masjid bawa atau pakai Neckerman, pulangnya nyeker men gitu. Istilah gitu ya Be. Iya. Pulangnya nyeker men gitu. Itu paling gitu-gitu aja maling-malingnya maling rumahan lah. Rumahan ya. Maling rumahan. Jadi nggak se-ekstrim sekarang tuh aduh kacau. Kalau di jalan-jalan di pasar ya dicopet aja gitu cuman itu malingnya. Kalau yang paling parah ya di pedesaannya rampok itu. Rampok garong gitu lah ya. Nah, ini kalau di kita nih ya, tapi kalau di daerah seberang sih kita nggak tahu. Nggak tahu ya, ini karena di Jakarta aja ya, wilayah Jakarta dan kita. Kalau di Palembang, Medan, Sulawesi itu gimana? Nggak tahu deh tuh kalau itu. Soalnya saya belum pernah juga sih sana ya. Sumatera. Itu paling pernah ya ke Lampung doang. Lampung ya, Sumatera. Naik kapal feri Bi? Feri dulu zamannya feri. Dulu di sama Om Holil ya dulu. Teman papa juga tuh di Padang si Ari itu tuh juga sama tuh teman juga. Masih ada nggak ya kira-kira ya? Buat Ari, nama panjangnya siapa? Jadi bisa nanti di YouTube ini adalah media yang bisa menyatukan silaturahmi juga nih. Hari Nasution, tapi bapaknya kan Nasution. Hari Nasution ya. Iya, dulu rumahnya itu di Gang Prihatin. Gang Harlan ya. Harlan itu Gang Prihatin. Teman-teman kalau istilah zaman dulu tuh Gang Harlan, Gang Prihatin. Nah yang sekarang ini disebut Gang Harlan, Gang Prihatin itu adalah Jalan KS Tubun. Yang sekarang ada rusun baru ya. Rusun baru warnanya merah jambu, warnanya warna-warni. Dari jembatan Jati Baru. Nah itu namanya Gang Prihatin atau Gang Harlan Be. Nah ngomong-ngomong Gang Prihatin atau Gang Harlan, sejarahnya kenapa sih dibilang Gang Prihatin? Apa orangnya prihatin aja gitu? Ya awalnya gimana? Kalau awal Gang Prihatin sih nggak tahu lah. Tapi itu mestinya taunya ya orang tua saya. Orang tua zaman dulu ya. Gang Harlan zaman dulu juga ada hotel tuh, Hotel Harlan dulu bilang. Ada Hotel Harlan dulu ada. Gerbek tuh zaman dulu gara-gara. Sekarang udah nggak ada Hotel Harlannya. Ya udah jadi tanah, udah jadi rata tanah Hotel Harlan itu di depan sekolahan tuh dulu. Iya. Saya ingat banget Hotel Harlan.
Tahu digusur gara-gara apa? Dulu terkenal itu Hotel Harlan tuh. Hotel Harlan itu dulu sebenarnya itu apotik. Oh, apotik Kota Bambu dulu. Oh, apotik Kota Bambu. Iya, dulu apotik Kota Bambu. Apotik bangkrut, dibangun Hotel Harlan gitu. Sebenarnya apotik dulu tadinya apotik Kota Bambu namanya. Nah, kelurahannya kan masih jadi satu, kelurahannya yang di depan PLN itu. Iya, dulu kelurahan situ ya padahal ya. Yang depannya futsal ya. Kan ada gang nih. Nah, persis di samping gini. Kelurahan situ ya dulu ya. Kelurahan situ. Sekarang udah terpisah. Sekarang udah pisah-pisah, udah Kota Selatan, Kota Bambu Utara udah beda. Udah beda lagi kalau sekarang. Jadi jadi apa namanya? Sekarang nih zaman udah berbeda gitu kan. Usia silih berganti gitu kan, teman-teman juga udah pada nggak tahu kemana be. Iya, temen saya yang di Bandung tadi yang bertiga yang sedik-dik tuh, dia udah nggak ada, udah meninggal almarhum. Nggak tahu nih si Yus. Iya. Nah, saya juga ya mudah-mudahan sih dengan adanya begini dia bisa tahu, bisa ngelihat, ya, mudah-mudahan sih gitu. Kayak si Ari di Padang. Kalau si Ari waktu itu pernah gempa di Padang. Nah, dia pernah telepon itu. Oh, pernah tuh. Berarti masih ada be, mudah-mudahan be. Nah, telepon dia kena gempa. Kalau nggak corona kita ke Padang nih. Iya, masih ada dia. Kalau ke Bandung aja kita boleh tuh ketemu sama Om Ujang tuh di Ranca Ekik lah. Nah itu. Nantilah kalau ini di kolom komentar ya guys. Kalau yang tahu, oh ternyata itu papa saya nih guys, gitu kan? Atau oh ternyata itu adalah kakek Suryana tuh, Mayor Suryana ya. Mayor Suryana itu adalah buyut saya. Nah, boleh DM guys. Ini ada namanya Pak Syama atau si Sam dari Jakarta nih, pengen silaturahmi nih sama teman-teman di masa mudanya gitu kan, di tahun 70-an gitu. Siap lah kalau gitu. Terus siapa lagi kira-kira yang mau dikirim salam, yang mau kira-kira kalau beliau ini masih hidup? Hanapi. Itu salam sama Hanapi juga kalau masih ada ya. Kalau masih ada, lo hubungin gua deh. Iya. Pokoknya hubungin di kolom komentar aja deh. Hubungin di kolom komentar. Ya, gue nyariin lu, nggak tahu nih kemana nyarinya. Kemana gue nggak tahu. Kenapa Om Hanapi dicari banget tuh? Ya karena dia memang akrab, walaupun ya? agak beda ya, tapi dia akrab. Gitu ya. Dia dulu ya saya dulu juga nganggur, suka ikut sama dia, ikut tender, ikut apa. Oh gitu ya. Jadi ada jasa loh Om Hanapi itu ya? Banyak lah jasanya. Kalau kemana-mana juga suka. Tapi itu udah tahun-tahun kemari ya. Udah di 90-an lah. Udah keluarga lah Babe ya. Belum juga. 90 udah keluarga tuh. 90 udah ya. Udah ada saya. Kayaknya belum deh, masih di bawah 90 kali sih. Oh iya, 80-an lah. 80-an orang saya belum merit ya. Oh, belum merit. Belum merit berarti ya masih 80-an ya gitu ya. 88 ya sekitar 85 gitu lah. Nanti teman-temannya Babe yang masih hidup, yang masih sehat, hubungin anak-anaknya nih, kali aja kita bisa silaturahmi gitu kan. Bisa kumpul lagi bareng nih, cerita-cerita zaman dulu gitu kan. Kesempatan juga sih. Kesempatan juga nih. Kita lagi begini nih, mudah-mudahan bisa nyambung. Bisa nyambung. Ya minimal 1 atau 2 orang bisa ketemu, kali bisa nyambung. Bisa nyambung cerita gitu. Nggak perlu ketemu secara fisik, tapi secara virtual juga bisa ya. Bisa. Melalui WhatsApp. Kalau kita ketemu gitu kan, artinya kalau ada waktu kita kan bisa ketemu lah satu saat. Ya. Ngopi bareng lagi, bisa nongkrong. Kalau artinya ya pandemi ini berakhir kan ya kita bisa ketemu gitu. Ya lihat aja nih kan, Pak Syama atau Babe Syam ini masih sehat di usia 63-nya. Jadi mudah-mudahan harapannya teman-temannya Babe Syam yang di luar sana, yang di Padang, Bandung, ataupun dimanapun lah, masih sehat juga seperti Babe yang saat ini gitu. Teman-teman kerja juga yang pernah berjasa yang lama yang berjasa, teman-teman kerja yang juga boleh kerja juga boleh lah. Boleh silaturahmi, nggak hanya teman-teman gaul aja gitu kan. Hanya teman gaul. Di mana dulu ya? Dulu pernah kerja di
Hotel Arison Ancol. Hotel Arisan Ancol. Nah, cuman masih ada tuh hotelnya tuh. Ya, hotelnya serem kan? Bukan di Ancol lagi. Oh, bukan di Ancol lagi. Ancol udah enggak ada. Udah enggak ya? Udah Dulu ada mitos-mitos apa gitu ya. Terus mana lagi nih? Kantor mana nih? Pernah di situ dan teman-teman di nightclub di itu di Fluid. Nightclub Fluid. Juga tuh. Apa tuh nama nightclubnya zaman dulu? Lucky Star dulu. Lucky Star. Tempat dugem, guys. Zaman dulu tempat dugem. Itu komplit, nightclub ada, diskotik ada, karaoke ada, komplit dulu. Nah, saya pernah kerja di situ dulu. Itu banyak teman-teman, teman-teman kita lah. Iya. Terus gimana lagi, Weh? Selanjutnya ya teman-teman di Bang Eksim di Jam Sostek. Oh, Jam Sostek ya, banyak ya. Jam Sostek sekarang BPJS Ketenagakerjaan, guys, namanya. Benar, sekarang BPJS TK Tenaga Kerja. Sekarang dulu Jam Sostek. Jaminan sosial. Astek dulu. Astek malahan ya dulu ya. Asuransi tenaga kerja ya dulu ya. Tenaga kerja terus ganti Jam Sostek. Ganti lagi BPJS. Sekarang ganti jadi BPJS. Tenaga kerjaan. Itu teman-teman dulu kita kan kerja di situ di pengelola gedung. Oh, pengelola gedung. Banyak tuh termasuk si Andi itu temen akrab banget tuh, temen tidur, temen akrab orang kerja tidur tuh. Andi ya. Andi dulu dia adiknya dari direktur Astek itu sekretarisnya. Oh. Sekretarisnya adiknya dia. Sekretaris direktur, pantesan kerja tidur. Tapi asik juga ya zaman dulu ya. Ingat-ingat ya. Salam dulu sama Andi. Dia kalau nggak salah orang Lampung dia. Orang Lampung. Iya. Terus siapa lagi ya kira-kira? Ya, saya rasa udah kali orang-orang yang berjasa zaman dulu yang penuh kenangan gitu ya. Dan nggak pernah ketemu lagi sampai saat sekarang. Betul. Gitu. Ya saya juga wajahnya berubah ya. Berubah juga. Berubah tua lah, udah 63 tahun gitu. Beda dengan yang dulu-dulu kan. Kita nggak ngerti lagi, kadang-kadang ya agak sama-sama, benar ini bukan ini dia bukan kan gitu. Makanya teman-teman yang mengetahui nama-nama yang disebutkan tadi di belakang ya kan, temannya Babe Syam, mudah-mudahan dari pihak keluarganya bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Karena kan YouTube ini luas nih, jangkauannya seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan kita bisa silaturahmi dan reuni lagi gitu, Be. Betul, itu diharapin banget itu. Bisa ketemu, mudah-mudahan dengan cara YouTube ini kita bisa pada ketemu lah gitu. Betul. Oke. Gitu. Oke guys. Sepertinya sampai sini dulu ya, Be ya. Nanti kita akan ngopi lagi, ngobrol perihal ini itu bersama Babe Sam Pensiun Santuy dan Bang Santuy ada Bang Dika ya. Jadi Bang Dika juga ada channel YouTube di channel sebelah, cari aja Andika Distira. Dan sepertinya kita pamit dulu, Be ya. Ayo, oke. Saya Andika Distira pamit. Saya Babe Sam pamit juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye. Sampai ketemu di ngopi selanjutnya.